Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak para kiai, para ajengan, pengurus MUI dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan sampai dengan tingkat desa. Selamat bersilaturahmi dan bersinergi dengan kami semua, dan mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan banyak keberkahan untuk Cirebon yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Yang kami hormati Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kiai Zamzami, Pak Kiai Emang, Pak Kiai Wawan, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Kiai Usamah juga, ada Pak Ketua PCNU, ada Pak Kiai Anis. Yang saya hormati perwakilan dari Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten. Yang kami hormati senior kami Pak Haji Satori dan Ibu Seli Gantina. Selamat datang. Alhamdulillah, judul pada acara hari ini sebenarnya bisa diartikan dalam satu pertanyaan yang konkret. Sinergi silaturahmi ulama dan umaro itu kira-kira 5 tahun ke depan akan diwujudkan dalam bentuk apa? Kemudian kalau sudah bersinergi, kira-kira target kinerjanya apa? Apakah sinergitas antara MUI dan pemerintah Kabupaten Cirebon bisa mengurai persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon? Cirebon ini masalahnya bukan cuma banjir, bukan cuma sampah yang sampai hari ini masih belum selesai-selesai, yang ada di trotoar-trotoar, sampah-sampah liar. Bukan hanya soal jalan berlubang, tapi banyak soal-soal lain yang menurut kami jauh lebih strategis daripada hanya soal banjir dan jalan berlubang. Apa itu? Membangun generasi bangsa. Dan hari ini kita ada dalam posisi tren yang menurun. Kita sering coba membanding-bandingkan antara generasi Z, generasi milenial. Sebagian orang bilang katanya generasi strawberry dengan generasi kita-kitaan. Jauh sekali. Anak-anak sekarang ini terlalu lemah dan gampang tertekan. Persoalannya apa? Persoalannya sistem pendidikan yang hari ini berkembang. Untuk generasi-generasi kita, generasi anak muda sekarang, menurut saya pribadi kualitasnya jauh sekali dibandingkan pendidikan pada masa generasi sebelumnya. Belum lagi dengan kemajuan teknologi. Hari ini informasi yang masuk ke mata telinga anak-anak ini luar biasa banyak sekali dan tidak terbendung. Kalau dulu kita-kitaan baru ngerti soal hubungan suami istri setelah umur 18 tahun ke atas. Hari ini anak-anak umur 9 tahun sudah paham, melihat banyak contoh sampelnya di gadget-gadget yang mereka pegang. Ketika pemerintah punya program untuk pernikahan tidak boleh usia dini, susah dibendungnya karena mereka kebutuhannya sudah tinggi gitu. Ini persoalan. Belum kita bicara soal LGBT yang tadi disampaikan Pak Kiai. Belum lagi kita bicara soal narkoba, soal pornografi, dan yang terakhir yang kemarin baru ditangkap oleh Pak Kapolres ini perkelahian geng motor. Senjata samurainya panjang-panjang, ada korbannya. Sekarang pertanyaannya, ini salah siapa? Apakah salah sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon ataukah salah orang tua dalam mengasuh? Ini permasalahan umat. Kita tahu bahwa
MUI punya 3 fungsi strategis. Yang pertama melindungi umat, yang kedua melindungi agama, yang ketiga melindungi negara. Ini fungsi strategis MUI. MUI merupakan lembaga keumatan yang mewadahi para ulama dan para cendekiawan Islam. MUI punya beberapa fungsi strategis yang lain, mengeluarkan fatwa atas persoalan-persoalan yang ada di Indonesia terkait dengan Islam, menjadi penghubung antara ulama dengan pemerintah. Dan hari ini masalah itu menjadi nyata. Kalau kita coba tarik runut, visinya MUI adalah salah satunya terwujudnya kejayaan kaum muslimin dalam wadah NKRI. Kejayaan kaum muslimin ini yang seperti apa? Kalau kita tarik lagi ke Cirebon, ya minimal masalah-masalah yang tadi kita sebutkan di Cirebon bisa terurai dengan fungsi strategisnya MUI. Kita ingin generasi muda kita, generasi milenial yang hari ini ada di Kabupaten Cirebon menjadi generasi yang berkualitas. Nilai seseorang itu bukan dilihat dari pajeronya, bukan dilihat dari inovanya, bukan dilihat dari kekayaannya. Nilai seseorang itu dari kualitas dirinya. Sekarang bagaimana kita bisa membangun kualitas anak-anak kita, dan ini persoalan strategis dan menurut kami sangat prioritas. Saya menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sinergitas antara ulama dengan umaro. Salah satunya adalah memastikan kualitas generasi muda Kabupaten Cirebon menjadi generasi yang berkualitas. Yang berkualitas itu bagaimana? Punya karakter. Punya karakternya seperti apa? Sedangkan kita tahu di sekolah-sekolah negeri jam pelajaran agamanya hanya 2 jam. Dan sekarang pelajaran sudah umum sekali. Saya bilang sama Pak Bupati mungkin nggak? Kita kan bisa muatan lokal. Muatan lokal di sekolah-sekolah negeri jangan hanya bahasa Sunda atau bahasa Cirebon, tapi muatan lokalnya akidah, fikih gitu. Kalau ini nggak melanggar aturan undang-undang pendidikan, kita perbaiki sistem pendidikan ini. Dan MUI harus mengambil fatwa itu untuk Kabupaten Cirebon sehingga menjadi payung, untuk pemerintah kabupaten tidak salah menganggarkan anggaran yang lebih untuk membangun generasi muda itu. Tidak semua masyarakat Kabupaten Cirebon punya kesempatan mengakses pendidikan di pesantren. Mungkin hanya 30% anak-anak Cirebon yang bisa mengakses pendidikan di pesantren dan madrasah. Sisanya dia hanya mendapatkan pendidikan umum, dan ini tanggung jawab bersama yang harus kita carikan solusinya. Bapak Ibu sekalian, para kiai, dalam 2 minggu terakhir pasca pertemuan MUI yang pertama dengan kami, ada pesan yang harus kami tidak lanjuti, yaitu dukungan finansial untuk anggaran MUI. Kalau tadi perintah Pak Kiai harus naik 200%. Kalau sebelumnya dianggarkan 100 juta berarti naiknya jadi 300 juta karena naiknya 200%. Mungkin salah kutip. Kami kemarin diskusi sama Pak Bupati. Per tahun ini anggaran yang sudah dialokasikan 340 juta itu sangat kecil sekali, kita sepakat. Kemudian kita ngobrol dengan Pak Bupati, kita tahun 2023 kita naikkan 500 juta menjadi 840 juta. Sebenarnya kami menaikkan lebih dari 1 miliar, tapi belum ada proposal usulan kinerjanya. Jadi nanti di rubahan kita akan tambah lagi. Jadi pokoknya minimal tahun depan anggarannya di atas 1 miliar. Sekarang yang perlu kita kunci bersama soal outputnya. Tadi kan kita bicara inputnya. Soal outputnya. Tadi kita udah bicara masalah. Kita ingin membangun generasi yang berkualitas. Menurut saya sifatnya udah
bukan berkoordinasi lagi, sifatnya lebih ke arah perintah. Dinas pendidikan ini harus bisa dikonsolidasikan oleh teman-teman MUI. Kita ingin mengukur output dari dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu anggarannya lebih dari 1 triliun. Dinas pendidikan, dinas terbesar, anggarannya lebih dari 1 triliun. Tapi hari ini kita belum mendapatkan output generasi yang berkualitas itu. Yang kita inginkan belum nyata gitu. Jadi kalau disinergikan, kayaknya kita menuntut lebih. Gimana caranya kinerja dinas pendidikan ini sesuai dengan yang kita inginkan? Gimana supaya anak-anak di Cirebon menjadi anak-anak yang berkualitas? Jadi saya kira saya, Pak Bupati akan buka ruang itu. Ini penting. Dan mudah-mudahan kalau seandainya nanti proposal dari MUI-nya sudah bisa kita bedah bersama, kira-kira output kinerja, kolaborasi, kinerja sinergi apa saja yang mau kita dorong. Dan kita berharap dengan ikhtiar-ikhtiar ini Cirebon akan semakin lebih baik lagi. Yang terakhir, kalau pemerintah nggak support itu mungkin karena belum ada ngopi-ngopinya. Karena ini kan udah ada ngopi-ngopinya di Pak Bupati ini. Kalau Pak Bupati itu visinya terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis. Nah ini catat nih, benang merahnya. Berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Kata-kata agamis ini sebenarnya kata-kata sakti yang bisa menghalalkan semua program MUI dibiayai oleh kabupaten. Sekarang agamisnya dari mana kalau bukan dari para kiai dan sahabat-sahabat semua? Kita perlu lebih tegas lagi, karakternya harus lebih jelas lagi. Kabupaten Cirebon mau dibawa kemana? Yuk, kita siap. Jadi secara prinsip kami mengapresiasi pertemuan ini dan mudah-mudahan pasca pertemuan ini nanti sudah banyak program yang bisa dikonsolidasikan, bukan program kerjasama ya, bukan program dinas dikerjasamakan dengan MUI, bukan. Yang kami harapkan program MUI yang difasilitasi oleh kabupaten, jadi jelas arah karakternya tegas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan ini baik untuk Cirebon di masa-masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.